Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Selamat datang di channel Ibadah Hidayat. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal masa keemasan Islam, khususnya mengenai para ulama ahli hadis yang hidup di era masa dinasti Abbasiyah. Siapa sajakah beliau-beliau ini? Apakah kontribusi mereka dalam pengembangan ilmu hadis begitu luar biasa? Mari kita simak bersama-sama. Ya, dinasti Abbasiyah, kalian lihat, berdiri tahun 750 Masehi dan berlangsung hingga tahun 1258 Masehi. Pada masa ini peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya dengan kota Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Salah satu bidang ilmu yang berkembang pesat saat itu adalah ilmu hadis. Ilmu hadis itu apa sih? Ilmu hadis adalah disiplin ilmu yang mempelajari perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran dalam agama Islam tentunya. Oleh karena itu, validitas dan keaslian hadis sangat penting untuk dipelajari dan dipahami. Pada masa dinasti Abbasiyah muncul enam besar ulama yang karya-karyanya menjadi rujukan utama dalam ilmu hadis. Siapakah mereka? Kita bahas bersama-sama. Yang pertama, ini ada Imam Bukhari. Beliau lahir 1904 sampai 256 Hijriah atau 810 sampai 870 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari atau dipanggil dengan Imam Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan. Karya beliau yang sangat monumental adalah Sahih al-Bukhari. Dianggap sebagai kitab hadis yang paling sahih. Imam Bukhari menghabiskan 16 tahun untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis-hadis sahih. Masya Allah ya, luar biasa. Yang kedua, kita lanjut, ada Imam Muslim. Beliau lahir atau hidup di tahun 204 sampai 261 Hijriah atau 820 sampai 875 Masehi. Nama lengkap Imam Muslim adalah Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi. Beliau lahir di Naisabur, Iran. Karya beliau adalah Sahih Muslim, dikenal dengan sistematika penulisan yang sangat rapih dan menjadi rujukan penting dalam studi ilmu hadis. Yang ketiga ada Imam Abu Daud. Beliau hidup antara tahun 202 sampai 275 Hijriah atau 817 sampai 888 Masehi. Imam Abu Daud lahir di Sijistan. Beliau mengumpulkan sekitar 50.000 hadis dan menyeleksi 4.800 diantaranya dalam karya beliau, yaitu Sunan Abu Daud. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat ada Imam At-Tirmizi. Beliau hidup di tahun 209 sampai 279 Hijriah atau 824 sampai 892 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi. Beliau lahir di kota Tirmiz. Jadi hampir semua ini diambil dari nama kota kelahirannya, hampir semuanya seperti itu, walaupun tidak semuanya ya. Kita lanjut lagi. Muhammad bin Isa bin Su'arah At-Tirmizi lahir di kota Tirmiz, Uzbekistan. Karya beliau yang paling terkenal yaitu Jami At-Tirmizi, yang menjadi salah satu kitab hadis utama dan digunakan sebagai rujukan oleh para ulama. Yang kelima ada Imam An-Nasa'i. Hidup di antara tahun 215 sampai 303 Hijriah atau 829 sampai 915 Masehi.
Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i. Ingat ya, Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i. Beliau lahir di Nasa, Turkmenistan. Karya beliau adalah Sunan An-Nasa'i. Dikenal dengan pemilihan hadis yang ketat dan validitas yang tinggi. Yang keenam ada Imam Ibnu Majah. Hidup di antara tahun 209 sampai 273 Hijriah atau 824 sampai 887 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah. Ya. Beliau lahir di Kazwin, Iran. Karya beliau adalah Sunan Ibnu Majah, melengkapi 6 kitab hadis utama yang dikenal dengan sebutan Kutubus Sittah. Ya. Itu perlu diingat-ingat namanya, yaitu istilahnya adalah Kutubus Sittah. Oke, kita cari tahu juga apa sih metodologi pengumpulan hadis yang beliau gunakan. Jadi para ulama ini melakukan perjalanan yang sangat panjang ke berbagai wilayah untuk mengumpulkan hadis. Mereka bertemu dengan banyak perawi itu orang yang meriwayatkan hadis, dan menerapkan metode verifikasi yang sangat ketat untuk memastikan keaslian setiap hadis yang mereka kumpulkan. Masya Allah sekali. Apa sih pengaruh dan warisan dari para ulama ini? Karya-karya beliau itu menjadi fondasi bagi studi hadis hingga saat ini. Metodologi dan dedikasi mereka dalam mengumpulkan dan memverifikasi hadis menjadi teladan bagi generasi selanjutnya hingga saat ini. Demikianlah pembahasan singkat sekali ya mengenai para ulama ahli hadis pada masa dinasti Abbasiyah. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah Islam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian untuk informasi yang lebih menarik lainnya. Fattaqullaha masata'tum, billahi bisabillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.